Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara semuanya, Shalom. Pagi hari ini saya akan sampaikan khotbah masih tentang seri kasih Tuhan dalam hidup kita selama bulan ini. Dan pagi hari ini kita akan back to basic, kita akan kembali ke dasar. Saya yakin mayoritas atau bahkan 100% kita semuanya adalah orang Kristen. Tetapi kita perlu sekali memahami, mengenal kasih Tuhan itu seperti apa. Sebab kadangkala kalau kita tidak mengerti, tidak memahami dengan sungguh, kita pikir ya Yesus mati bagi kita, Yesus menyelamatkan kita, Yesus menebus kita dan selesai sampai di situ. Tetapi hari ini saya mengajak Anda benar-benar memahami kalau kasih Yesus itu besar, sebesar apa seperti itu. Kalau kasih Yesus itu begitu dalam, sedalam apa? Kalau kasih Yesus itu begitu lebar, selebar apa? Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Roma pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-5, kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Garis bawahi ayat ini, saudara. Saya ulangi lagi. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk siapa? Untuk saudara, untuk saya, untuk kita orang-orang durhaka, untuk kita orang-orang jahat, untuk kita orang-orang brengsek. Yesus mati untuk kita. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara, Yesus begitu mengasihi Anda. Kasih-Nya begitu besar, kasih-Nya begitu dalam, kasih-Nya begitu lebar. Kenapa Yesus mati? Bukan ketika kita menjadi orang baik, bukan ketika kita menjadi orang benar, bukan ketika kita menjadi orang terhormat, sehingga Yesus mau gantikan kita. Yesus mati berkorban justru ketika kita jahat, justru ketika kita berdosa. Coba pikirkan baik-baik. Hari ini izinkan saya menjelaskan sesederhana mungkin. Menjelaskan kepada Anda segampang mungkin sampai Anda harus benar-benar menangkap. Yesus mati ganti kita. Itu artinya Yesus bertukar posisi dengan kita. Saya ulangi lagi. Yesus mati gantikan kita. Itu artinya terjadi pertukaran. Mestinya kita yang disalib. Tetapi Yesus mau tukar. Kita yang disalib diturunkan. Sehingga Yesus yang harusnya tidak disalib, tersalib. Itu terjadi pertukaran. Itu arti Dia mati gantikan kita. Kita yang mestinya terkutuk. Karena Alkitab menulis ketika manusia jatuh di dalam dosa, hidup di dalam kutuk. Orang setengah mati kalau hidup di dalam kutuk, saudara. Apapun yang dikerjakan sulit sekali berhasil. Sebab hidup di dalam kutuk. Tanah hidup di dalam kutuk. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, akibatnya apa yang terjadi? Yang ditumbuhkan secara otomatis itu hanya semak belukar. Kalau mau menghasilkan sesuatu, kalau mau dapat buah, maka yang harus dilakukan adalah bekerja dengan susah payah, harus berkeringat, harus berpeluh. Itu hidup di dalam kutuk. Yang terjadi seperti itu. Tetapi puji syukur,
Karena kita yang mestinya hidup di dalam kutuk, Tuhan, Dia yang baik dan benar dan yang kudus, mau menjadi terkutuk karena kita. Saya jelaskan dengan pemahaman segampang ini buat saudara. Terjadilah pertukaran di atas kayu salib. Garis bawahi kata pertukaran. Apa yang dimaksud pertukaran? Gini saudara, ketika kita bekerja, tahu enggak? Kita sebetulnya sedang melakukan pertukaran. Ketika Anda bekerja, Anda sedang menukarkan waktu Anda dengan upah yang Anda dapat. Saya tanya kepada Anda mau enggak kerjanya berat, durasinya panjang, resikonya besar, tapi uang yang Anda terima sangat sedikit. Mau enggak? Kenapa enggak mau? Karena Anda enggak rela waktu Anda, tenaga Anda, skill Anda ditukarkan dengan sesuatu yang tidak sebanding. Makanya mereka yang bekerja dengan resiko yang sangat besar. Orang kalau bekerja di pertambangan, itu resikonya besar. Maka yang terjadi gajinya besar atau kecil? Besar. Kenapa? Pertukarannya seperti itu. Karena resikonya besar, juga tidak bisa pulang ke rumah, harus lama sekali di daerah pertambangan, dia harus rela tidak bersama-sama dengan keluarga, makanya yang didapat juga besar. Cleaning service, saya tanya, kalau cleaning service biasa di rumah, di kantor, sama cleaning service dia yang panjat gedung bertingkat, bersihin kaca jendela itu, lantai 30, lantai 40, saya tanya, sama-sama cleaning service, gajinya sama atau beda? Beda. Kenapa saudara? Resikonya besar. Orang tidak mau tukarkan dengan sesuatu yang tidak sepadan. Waktu misalnya, saya tidak mau saudara, saya harus misalnya contoh, saya lihat film. Saya pernah lihat film bersama dengan istri, judul filmnya saya lupa tentunya, tapi bintangnya sangat terkenal, beberapa terkenal. Sehingga saya ngomong ke istri, karena waktu itu cukup waktu longgar, saya ajak istri saya nonton. Yuk nonton ini, mesti bagus, karena bintangnya terkenal-terkenal. Kalau tidak salah Brad Pitt segala macam saudara. Lalu kemudian jadilah saya nonton dengan istri. Baru mungkin berapa ya, 10 menit atau 15 menit pertama, saya sudah merasa gelisah. Ternyata tidak sebagus bintangnya. Ini film kelihatannya konyol ini. Ini film kelihatannya nggak masuk akal gitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya ajak istri saya, yuk keluar yuk. Jadi baru lihat beberapa menit saudara, kami putuskan untuk keluar. Kenapa? Saya tidak mau tukarkan waktu saya untuk film yang tidak bagus. Anda bisa menangkap ya, pertukaran mesti seperti itu. Saya tidak mau, misalnya hanya demi kuliner. Tahun kemarin saya ke Bali saudara bersama dengan keluarga. Dan kalau di Bali itu salah satu wisatanya adalah wisata kuliner. Kami tahu beberapa tempat yang sangat terkenal, sangat enak. Tetapi istri saya kenal saya persis. Begitu masuk ke tempat kuliner itu, antrian saudara, misalnya ini resto, orang sudah pada ngantri sampai di pinggir jalan. Ngantri. Ini ngantri bahkan hanya untuk pesan. Saya tanya, sebetulnya udah jauh-jauh kami sampai ke lokasi itu. Saya tanya, harus antri berapa lama kira-kira? Maka front office-nya berkata, ya kurang lebih 2 jam Pak. Anda kira-kira tahan tidak nunggu 2 jam? Hanya untuk makan yang 10 menit selesai. Beberapa orang rela menunggu, rela menukarkan waktunya. Buat saya tidak sepadan. Saya ajak ini istri dan anak saya ke tempat sebelah aja. Sama-sama iga bakar. Tidak usah ngantri, saudara. Rasanya enak mana? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu pasti, saya tidak mau tukarkan waktu saya untuk hal yang tidak sebanding.
Anda bisa menangkap saya sedang bicara soal pertukaran. Anda paham bahwa Anda hanya mau berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan uang, mengorbankan tenaga Anda untuk keuntungan yang sebanding, gitu loh. Poin daripada pertukaran adalah Anda akan dapatkan sebanding dari apa yang Anda korbankan. Makanya kalau bicara soal pertukaran di atas kayu salib, itu hal yang tidak masuk akal. Sebab Tuhan menukarkan dengan sesuatu yang sama sekali tidak sebanding. Untungnya apa? Tuhan mati di atas kayu salib buat kita. Kita orang baik juga enggak, orang benar juga enggak, orang terhormat juga enggak, bukan siapa-siapa, tapi dia mau tukarkan itu. Pertukaran yang tidak sebanding. Makanya kasih Tuhan itu adalah kasih yang gak masuk akal. Kasih yang buta. Kalau saya berkorban untuk istri saya berkorban untuk anak saya akan rela. Apapun saya korbankan untuk mereka. Sebab apa? Mereka keluarga saya. Mereka istri saya, mereka anak saya. Tapi kalau saya harus berkorban untuk musuh saya, sejujurnya, kemungkinan besar saya tidak siap. Saya mungkin akan menolaknya. Anda bisa tangkap sesuatu enggak? Itu sebabnya firman Tuhan hari ini katakan apa? Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Kalau baik, kalau itu keluarga sendiri, kalau itu orang yang kita cintai, kita berani mati, kita berani berkorban. Tapi untuk musuh kita, untuk orang yang jengkelin kita, untuk orang jahat, untuk orang yang gak benar, mana ada orang berani berkorban untuk dia. Makanya ketika Yesus mati buat saudara dan buat saya, itu pertukaran yang gak masuk akal. Ada sekarang bisa menangkap enggak? Tuhan itu begitu mengasihi kita. Harusnya kita binasa. Harusnya kita masuk neraka loh. Harusnya kita kematian kekal. Tapi Yesus, dia gantikan. Dia tukarkan posisinya. Maaf ya saudara. Anda yang miskin, mau enggak tukeran dengan Anda yang kaya? Yang miskin, saya enggak sebut nama kan? Anda mau enggak kira-kira coba lihat jemaat yang menurut Anda lebih kaya dari Anda? Coba lihat. Atau di depan Anda mungkin. Anda mau enggak tukar gitu. Ini beberapa staf saya ya. Ayo, yang staf saya lihat di sini siapa ya? Mau enggak tukaran dengan saya? Halo? Mau enggak? Loh, enggak mau? Yakin? Anda dapat pabrik loh. Mau enggak? Yang miskin tukar dengan yang kaya mau? Jujur. Mau. Yang sakit tukar dengan yang sehat. Mau enggak? Yo, yang sakit. Coba lihat jemaat yang mungkin Anda lihat. Wah, sehat. Mau enggak? Mau. Yang biasa-biasa tukar dengan yang lebih terkenal. Mau enggak? Mau. Tapi sekarang saya balik. Yo, yang kaya mau tukeran dengan yang miskin enggak? Siapa mau? Yang sehat, Anda mau tukar enggak dengan yang sakit? Udahlah, penyakitmu aku ambil, sedot, kamu dapat sehatku. Mau enggak? Enggak mau kan? Yang udah terkenal, nama baik, jadi orang biasa-biasa. Belum tentu mau juga. Tapi Yesus mau. Yesus mau tukar. Dia yang benar jadi berdosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Dia yang kudus jadi terkutuk, supaya kita yang terkutuk dimerdekakan.
Yesus mau melakukan pertukaran yang tidak sebanding itu. Dalam hidup, kita seringkali menggantikan posisi tertentu. Kalau misalnya di kantor Anda, atasan Anda hampir pensiun, tukar posisi. Pensiun berarti tempatnya kosong, Anda harus gantikan. Jawaban daripada pertanyaan ini, kalau Anda diminta Anda gantikan posisinya, mau nggak? Jawabannya tentu saja adalah tergantung dulu. Posisinya apa? Benefitnya apa? Keuntungannya apa? Kalau tukar posisi dengan yang baik, kita mau. Anda misalnya diminta, kamu tinggalkan pekerjaanmu, ayo kamu ikut perusahaanku, kamu kerja sama aku aja. Apakah orang dengan mudah mau meninggalkan pekerjaan yang lama ganti dengan pekerjaan yang baru? Jawabannya adalah tergantung. Posisinya kayak apa? Kalau perusahaan yang baru ini tidak jelas, kemungkinan juga bisa bangkrut, tidak sekuat perusahaan yang lama, orang tidak mau ganti posisi. Betul nggak? Contoh lagi, di pesawat, saudara. Seringkali kita ganti posisi nggak? Beberapa waktu yang lalu, kapan ya saya dan istri naik pesawat, saudara. Lalu kemudian saya check-in-nya terlambat. Sehingga biasanya kami ini bersama-sama. Di gereja aja duduknya bersama, berjajaran, saudara. Lah kok di pesawat duduknya berpencar, saudara. Ya saya tidak rela istri saya dijejeri seorang pria, saudara. Saya ini cemburuan, saudara. Hati-hati, jangan duduk di sebelahnya dia. Kalau bukan saya, gitu kan. Wah, saya lihat duduknya terpisah seperti itu. Saya bilang sama pramugarinya, bisa bantu kami enggak? Kami ini suami istri. Bisa bantu kami enggak supaya kami duduknya berjajar gitu. Dibantu, saudara, dicarikan orang mana yang mau. Dan orang yang mau itu lihat dulu posisinya kayak apa gitu loh. Kalau posisinya baik, dia mau tuker gitu. Dia mau ganti. Kalau posisinya baik, di pinggir jendela biasanya orang suka, atau mungkin kursi yang depannya jaraknya agak longgar, biasanya di dekat pintu. Orang mau tuker karena posisinya baik. Kayak di mobil, kalau mobil row 3 itu apa namanya? Tahu ya yang saya maksud ya, depan sopir, kemudian di sampingnya dia ada tempat kursi, lalu kemudian barisan kedua dan barisan ketiga. Mana barisan yang paling suka jadi incaran pertama? Yang mana? Kalau Anda suruh milih. Nah, nanti anak-anak youth akan camping kan, Anda sewa kan, satu mobil, saya tidak tahu berapa lajur itu. Anak-anak youth, Anda pilih duduk di bagian mana? Anda ajalah, pilih bagian mana? Depan, sebelah sopir. Kenapa? Longgar, betul nggak? Atau posisi kedua, itu posisi sultan, saudara, betul nggak? Nah, posisi ketiga, tempat duduk terakhir, ini biasanya rakyat jelata, saudara. Katanya gitu loh, bukan kata saya, saudara. Wah, mepet, dengkul nggak bisa selonjor. Kalau ada lubang, kepala, kena atap dan seterusnya. Makanya kalau Anda kira-kira tempat duduk Anda sudah bagus, mau enggak tuker dengan temanmu yang di pojok itu? Mau enggak? Anda akan cari alasan apapun untuk mempertahankan tempat Anda. Makanya kalau bicara soal mengganti posisi, Yesus kok mau ya gantikan posisi kita. Padahal posisi yang tidak bagus, posisi yang tidak enak, tidak ada keuntungan apapun. Coba pikir, untungnya Yesus gantikan posisi kita apa? Mungkin Anda berkata, bukankah Alkitab berkata, karena dia taat hingga mati di atas kayu salib, maka dia ditinggikan, namanya dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap orang di bumi, di langit akan berseru dia Tuhan. Nah, saudara, dia tidak usah gantikan posisi kita. Dia tidak usah mati ganti kita. Tetap dia dapat sembah dari malaikat-malaikat kan.
Bukan Yesus cari nama. Bukan Yesus supaya disembah. Enggak usah lakukan itu. Dia tetap disembah karena dia Tuhan. Karena apa? Dia enggak usah mati buat kita, bisa loh. Kita binasa semuanya, enggak urusan. Dia bisa ciptakan bumi yang baru, manusia yang baru. Dia mati buat kita. Makanya hari ini saya mengajak Anda, kalau Anda paham dengan pemahaman sesederhana ini, saya yakin kau akan mengasihi Tuhan dengan kasih yang besar. Saya yakin kekristenanmu enggak biasa-biasa. Saya yakin kau tidak gampang kompromi dengan dunia, jatuh dalam dosa, dan anggap sepi pengorbanan Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir nggak apa-apalah bikin dosa, nanti hari Minggu ibadah, minta ampun, apalagi awal bulan ada perjamuan suci, kita disucikan oleh darah Yesus, lalu kemudian jatuh bangun lagi. Kekristenan yang tidak konsisten, kekristenan yang setengah-setengah. Hari ini kalau Anda sadar dia mengasihimu luar biasa, Anda akan mengasihinya dengan kasih yang besar. Pikirkan baik-baik. Misalnya, Anda utang dengan utang yang tidak mungkin Anda bisa bayar. Saya pernah kasih ilustrasi kepada Anda, bukan? Anda harus kerja 164 tahun baru lunas. Utangmu terlalu gede. Tiba-tiba ada orang yang berkata, berapa utangmu? Aku bayar lunas. Saya tanya, respon Anda dengan orang itu gimana? Halo? Biasa? Ya, biasa. Atau Anda benar-benar terima kasih, terima kasih. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah cerita di Morning Worship, saudara. Ini bicara soal menganggap sepi kemurahan Tuhan itu kayak apa. Sore-sore saya pulang ke rumah, lalu kemudian di perempatan dekat UTP itu ada penjual gandos. You know gandos? Tahu ya? Makanan yang itu kayak apa? Dari kelapa, dari santan, lalu kemudian dibuat kayak separuh lingkaran itu. Saya lihat bapaknya ini kok kasihan ya, sudah agak gelap, lalu kemudian nggak ada pembeli. Saya lihat di kotak yang mana ada gandos-gandosnya itu masih banyak. Lalu kemudian saya pinggirkan mobil saya turun, saudara. Saya beli. Pak, saya borong semuanya. Wah, gitu kan. Jadi kalau beli harus borong, saudara. Semuanya Pak, saya beli. Terus kemudian masih ada yang dimasak itu. Sekalian ini semuanya saya beli. Ternyata untuk masak itu butuh waktu yang lama. Saya nunggu cukup lama loh. Karena prosesnya adalah dituang, lalu kemudian kan ditunggu sampai masak, kemudian dijungkit satu-satu. Digaris-garis, dijungkit, digaris-garis, dijungkit, cukup lama. Dan harganya, total semua yang saya borong, berapa saudara? Mau tahu? 20 juta. Bukan, 20.000. Anda tahu? Kerja secapek itu dapat duitnya cuma 20.000. Kemudian semuanya berapa Pak? Dia ngomong 20.000 gitu. Lalu kemudian saya keluarkan dompet saya karena saya kasihan. Kok kerja seperti ini dapatnya cuma 20.000? Saya kasih 50.000. Berarti dia dapat bonus lebih dari 100% kan? Bayarnya 20, dapat 50. Kalau Anda jadi bapak itu seneng nggak? Wow, seneng. Merasa, wah, ada uang tiba-tiba jatuh. Memang nggak besar, saudara. Tapi dibandingkan dengan 20.000-nya, nunggunya, capeknya, tiba-tiba dapat 50.000. Mestinya seneng. Tapi responnya membuat saya kaget. Karena saya kasih uang 50.000. Pak, ambil aja Pak sisanya. Biasanya loh saudara, beberapa kali kami lakukan itu, makasih, nuwun gitu. Ini lihat saya saja enggak saudara. Loh, saya kan syok saudara. Loh, dia 20.000, saya kasih 50.000. Ya bukan saya
ngasih 50.000 tolong sembah saya, enggak saudara. Tapi mestinya lihat saya, jujur loh, lihat wajah saya enggak tuh. Pakai topi lagi gitu ya, jadi nunduk gitu, nggih gitu aja. Saya terus terang agak kecewa juga gitu. Kok apa yang saya beri itu dianggap sepi, dianggap biasa. Saya tidak tahu apakah dia sudah terbiasa sering dapat tips seperti itu, saya tidak tahu saudara. Tapi dianggap biasa banget dan membuat saya itu, saya cerita ke istri-istri goda saya gitu aja keloro-loro saudara katanya. Loh enggak, bukan masalah keloro-loro, tapi kok yo kebangetan gitu loh. Kok nganggepnya biasa banget gitu. Itu Jumat, minggunya saya pelayanan di Purwodadi. Saya pamit kepada Anda kan. Di Purwodadi saudara, saya sudah dibuatkan Google Maps sama Pak Chandra. Terima kasih sekali, udah detail semuanya. Belokannya, nanti ketemu gapura seperti ini, difotokan semuanya. Termasuk nanti ketemu warung Pak Paijo warna orange, itu diketik semuanya. Tapi maaf kata, di hutan ternyata tidak berlaku apa-apa saudara. Karena hilang sinyal, cuma muter-muter. Saya sepanjang istri saya lihat warung orange, mana tulisan Pak Paijo saudara. Nggak ketemu-ketemu, akhirnya tersesatlah saya. Udah gitu deg-degan, wah ini waktunya nuntut atau tidak. Ternyata sampailah saya di dekat Waduk Kedung Ombo, masuk wisatanya saudara, sebentar lagi masuk gitu. Lah untung di sana banyak anak motor nongkrong. Saya tanya, Mas, kalau mau ke Purwodadi arah mana? Dia berkata, oh sana Pak, sana. Yang ke sana ini arah ke waduk, keliru Bapak. Gitu. Saya bilang, makasih. Gitu. Lalu kemudian dia ngomong, Pak, saya mau ke Purwodadi juga. Pak, ikuti saya aja. Oh, mereka langsung siap-siap, anak-anak bakers ini, saudara. Berapa rombongan gitu ya. Memang bakers ditolong oleh bakers biasanya gitu. Apa yang ditabur dituai gitu. Lalu kemudian lumayan jauh, kemudian sampailah saya di jalur utama Solo Purwodadi. Kemudian saya sudah tahu, oh pasti nanti sampai ke sana. Ya saya deketi ini orang yang bantu saya, buka jendela, lalu kemudian istri saya kasih uang tidak banyak, saudara, cuma 100.000 gitu ya. Ini buat jajan gitu. Saya ngomong, saya teriak gitu, buat jajan gitu. Oh enggak usah om, enggak usah tante gitu ya. Tapi enggak apa-apa, tapi ya diterima juga. Buat mereka kan ya diterima saudara, 100.000 ya lumayan gitu. Diterima gitu. Dan saya kan di depan lihat spion gitu. Responnya itu gimana? Kan rombongan. Dia ngomong gini sama teman-temannya gini-gini gitu. Responnya ketawa, seneng gitu. Saya yang ngasih itu, ya ikut seneng saudara. Tahu gitu kasih 1 juta. Seneng saya gitu. Anda tahu, yang saya maksud perbedaan dua cerita tadi. Yang satu menganggap sepi, gitu aja. Yang satu bisa mensyukuri. Loh, saudara tidak terima hanya duit kecil, bukan duit receh. Bahkan Yesus kasih perbandingan apa? Kalau engkau punya seisi dunia, jiwamu binasa, buat apa? Berarti perbandingan keselamatan itu apa? Seisi dunia. Anda sudah dapat seisi dunia. Kalau kita masih tidak bersyukur, kebangetannya kita. Betul nggak? Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita ini kebangetan, kelewatan. Kalau kita dengan Tuhan masih buat perhitungan, kalau aku gini dapatnya apa Tuhan? Kalau aku rajin, aku diberkati atau enggak? Kalau aku berdoa terus, beribadah terus, usahaku maju atau enggak? Kalau aku sungguh-sungguh, sakitku sembuh atau enggak? Saya berkata kepada saudara, sakit atau sembuh, Anda sudah terima Yesus, Anda sudah terima segalanya. Kaya atau miskin, kalau bisa berharapnya kita cukup, kita kaya. Tapi kalaupun diizinkan Tuhan miskin, Anda punya Yesus, Anda punya segalanya. Masih perhitungan dengan Tuhan, menurut saya agak kelewatan, saudara. Karena Yesus mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Ingat pertukaran tadi, tidak sebanding. Yang kaya tidak mungkin mau tukar dengan yang miskin. Yang sehat tidak mau mungkin tukar dengan yang sakit. Yang mulia tidak mau tukar dengan yang hina.
Tapi Yesus mau tukar. Kalau sampai penjelasan sesederhana ini, tidak sampai membuat Anda ngerti Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, saya tidak tahu lagi harus menjelaskannya seperti apa. Tapi saya yakin Anda semuanya sekarang, Anda dikasihi Tuhan, Anda berharga. Yesus mau tukar posisi dengan Anda. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya.